Masuk nih. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di acara Kelimpahan Alkitabiah. Saya Chang Lao She menjadi hostnya. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalkan diri dulu. Buat yang belum pernah kenal sama saya. Saya ini bekerja, di Allianz. Allianz itu perusahaan asuransi. Saya ini penjual asuransi. Saya bukan seorang full timer. Saya nggak kerja di gereja. Saya beribadah di gereja namanya Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya punya 1 orang istri, 2 orang anak. Hari ini saya mau sharing, judulnya adalah Cara Kerja Kerajaan Allah. Cara Kerja Kerajaan Allah. Nah, Kerajaan Allah itu ada caranya. Kita ini adalah orang Kristen, artinya orang-orang yang sudah ada di dalam Kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah suatu kondisi, bukan tempat, suatu kondisi di mana orang-orang itu diperintah oleh Allah. Sekali lagi, suatu kondisi di mana orang-orang itu diperintah oleh Allah. Jadi Allah itu yang punya pemerintahan, kita ini sebagai rakyatnya. Itu namanya kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu bukan suatu tempat, bukan sorga, bukan suatu tempat tertentu lah. Jadi kalau kita baca di firman ya, kalau ada bilang nih kerajaan Allah, jangan berpikir bahwa itu sorga. Sama seperti firman bilang begini nih, lebih susah buat orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah daripada onta masuk ke lubang jarum. Jangan dipikir orang kaya susah masuk surga, bukan itu. Maksudnya itu orang kaya itu sulit ada di dalam satu kondisi di mana Allah memerintah hidup mereka karena fokus mereka hanya kepada harta. Maksudnya itu ya. Jadi jangan salah nih. Nah, cara kerja kerajaan Allah itu adalah kalau kita mau naik, kita mesti turun. Sekali lagi, kalau kita mau naik, kita mesti turun. Satu-satunya cara supaya kita bisa naik itu adalah kita harus turun dulu. Kok bisa begitu? Karena ini caranya kerajaan Allah, bukan cara dunia. Yesus kasih satu perumpamaan. Kalau misalnya orang itu diundang ke pesta, jangan rebutan untuk duduk di kursi terhormat. Jadi mungkin waktu itu ada satu budaya di mana ada kursi-kursi kehormatan nih. Mungkin orang-orang lain pada berdiri, jadi orang-orang khusus yang duduk di kursi itu tuh. Nah, Yesus bilang, jangan kita ini duduk di kursi kehormatan. Lebih baik kita duduk di satu tempat yang nggak di tempat biasa, sampai si tuan rumah itu panggil kita dan pindahin kita ke kursi terhormat. Jangan kita ada di kursi terhormat lalu disuruh bangun karena ada orang yang lebih terhormat daripada kita disuruh duduk di situ. Jadi ingat aja bahwa cara kerja kerajaan Allah itu kalau kita mau naik kita mesti turun. Kita baca satu ayat ya, bukan satu sih, satu perikop. Ini menarik sekali. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya bacain di sini nih. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Anak-anak Zebedeus ini siapa sih? Yohanes dan Filipus, kalau nggak salah. Kata Yesus kepada mereka nih, apa yang kamu kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum,
Tetapi hal duduk di sebelah kiri kananku, di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi ada 3 hal yang kita perlu perhatikan di sini. Pertama, barang siapa mau menjadi besar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Kedua, barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hambamu. Terakhir, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi kita perhatikan dulu, kita pikir-pikir dulu, ini penting sekali kita renungkan. Kalau mau hebat, mesti melayani. Kalau mau hebat, mesti melayani. Kita punya pekerjaan, kita punya bisnis, kalau mau maju caranya bagaimana? Kita harus melayani orang-orang. Kita harus kerja lebih banyak, kita harus bantu orang lebih banyak, kita harus melayani semua orang. Kenapa? Karena ini caranya Tuhan. Caranya Tuhan. Jadi barang siapa yang melayani lebih banyak dengan hati lebih tulus, tulus ini penting ya, jangan kita cuman karena saya pengen maju ya udah saya melayani aja, enggak. Melayani harus dengan hati yang tulus. Kenapa? Karena Kolose 3 ayat 23 bilang begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah standarnya Allah. Kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Standarnya Allah. Standarnya Allah. Ketika kita lakukan itu, di ayat 24-nya Kolose 3 ayat 24 berkata bahwa Tuhan akan memberikan kita upah. Jadi jelas ya, promosi itu datangnya dari Allah. Peningkatan itu datang dari Allah. Kemajuan itu datang dari Allah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan semua itu? Dengan cara kita melayani. Kita turun ke bawah. Suatu kali Yesus waktu dia mau disalib setelah dia selesai makan, dia panggil murid-muridnya semuanya didudukin lalu kakinya dibasuh. Kenapa Yesus perlu melakukan itu? Nah, di dalam adatnya orang Yahudi, itu hamba itu ada beberapa macam level. Level yang paling rendah adalah orang yang mencuci kaki tamu. Level yang paling tinggi adalah orang yang mengurus rumah tangga, ngurusin makan minumnya dan sebagainya. Kayak Yusuf begitu tuh. Level paling rendah itu adalah orang yang mencuci kaki tamu. Nah, dulu-dulu karena binatang banyak dan banyak debu segala macam, kaki orang biasanya kotor. Tapi orang yang kakinya kotor kan gak boleh masuk rumah nih. Jadi mereka dicuci sama hamba. Nah, ada hamba yang khusus mencuci kaki orang-orang tersebut, kaki orang-orang tamu. Yesus memposisikan dirinya yang adalah Allah itu menjadi orang yang melayani paling rendah. Kalau Yesus saja lakukan itu, kenapa kita nggak lakukan itu? Tapi banyak orang berusaha untuk mendapat tempat terbaik. Nah, ini bukan cara kerajaan Allah. Di dalam ayat yang ke 25, dia bilang begini nih. Yesus bilang, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi, umumnya pemerintah di dunia ini maunya memerintah, bukan mau melayani. Ini umumnya. Contoh yang gampang kayak gimana sih? Kita bisa lihat ya di pemerintah komunis, contoh yang paling gampang. Pemerintah komunis ini ya
Waktu dulu negara masih miskin, itu semua orang rakyatnya disuruh berhemat, disuruh sederhana dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang ada di atas itu hidupnya enak. Kalau ada yang suka baca buku, ya ada satu orang terkenal namanya George Orwell. George Orwell itu dia cerita tentang ada suatu kali ada satu peternakan. Peternakannya itu mereka binatang-binatang itu memutuskan bahwa mereka itu mau menggulingkan manusia. Jadi manusia itu diusir. Habis itu para babi yang punya ide ini, mereka itu menjadikan diri mereka sebagai pemimpin. Mereka menjadikan diri mereka sebagai pemimpin. Awalnya semua baik-baik aja, mereka berbagi semuanya sama-sama dan sebagainya. Lama-lama para babi ini yang berkuasa ini, mereka mau mendapatkan sesuatu yang lebih. Jadi mereka bilang bahwa mereka harus makan makanan lebih baik dengan alasan kesehatan dan sebagainya, bla 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 segala macam. Akhirnya apa yang terjadi adalah mereka menjadikan komunisme ini sebagai sesuatu yang gagal total. Nah, kita ini kalau misalnya kita nih mau bisnis nih, kita mau bekerja, kita mau sukses, kita mesti menjadi orang yang berhasil. Maksudnya kalau kita mau sukses, kita mau berhasil, kita mesti jadi orang yang mau melayani. Ketika kita menjadi orang yang mau melayani, kita akan melihat hasil. Tetapi ketika kita nggak mau melayani, kita merasa bahwa gue kerja buat diri gue sendiri aja, kita nggak akan melihat hasil yang banyak. Kenapa orang kerjanya, karirnya cuma gitu-gitu doang? Kenapa orang usaha, bisnisnya cuma gitu-gitu doang? Karena mereka tidak punya hati mau melayani. Nah, ini adalah masalah. Tidak ada pekerjaan yang kita bisa maju tanpa kita mau melayani. Nggak ada bisnis yang bisa maju tanpa kita mau melayani. Saya kasih contoh sederhana. Kemarin saya pergi ke Bank BCA. Saya kebetulan nasabah BCA. Saya nggak tahu bank lain, saya nggak punya pengalaman lain. Saya cuma mau kasih tahu betapa bagusnya pelayanan BCA. Jadi waktu itu kira-kira sudah jamnya 2:30, sudah hampir mau tutup. Lalu seperti biasa kan ada nomor antrian ya, ada nomor antrian, lalu orang dipanggil satu-satu. Nah, beberapa yang tersisa, salah satunya saya sebetulnya nasabah terakhir. Saya ditanya, saya bawa anak saya 2 orang sama istri saya, jadi berempat kita. Saya ditanya layanan semacam apa yang saya butuhkan. Lalu begitu ada yang kosong, tellernya sudah tidak lagi melayani, segera saya didatangi oleh teller itu dan saya ditanya, saya butuh apa, saya katakan tujuan kedatangan saya, lalu mereka dengan sigap membantu. Terus saya punya anak yang satu yang umur 2 tahun yang gede, itu sama kepala cabangnya itu diberikan mainan supaya dia tidak bosan. Mainannya itu mainan BCA resmi. Jadi bukan sesuatu yang datang dari dia sendiri. Lalu waktu kami ngobrol-ngobrol, melakukan sesuatu transaksi, sambil mereka punya pelayanan lebih, mereka ramah dan sebagainya. Ini ada satu alasan menurut saya kenapa Bank BCA itu bisa sangat maju. Karena mereka itu melayani betul-betul bagus. Cara mereka melayani betul-betul bagus. Orang-orang yang antri itu biasanya ditawarin minum. Orang lagi antri duduk ditawarin minum. Terus bagus sekali pelayanannya lah. Selalu bagus sekali, selalu. Saya ingat ya kalau saya ke cabang yang lain pun, walaupun rame biasanya selalu ada orang yang datang tanya kita butuh apa. Kalau kita nggak usah ke CS, dia nggak akan berikan nomor antrian. Misalnya kita butuh print buku, nggak usah ke CS, ada mesinnya, kita diarahkan, diajarkan bagaimana cara pakainya dan sebagainya. Kalau kartu kita hilang, kita nggak usah ke CS juga, kita cukup pergi ke mesin ATM-nya, nanti masukin kartu KTP kita, nanti keluar juga kartunya. Ini semuanya itu pelayanannya bagus. Makanya nggak heran kenapa Bank BCA itu bisa begitu luar biasa, bisa gede sekali bisnisnya. Ini yang kita harus lakukan. Semangat kayak begini adalah sesuatu yang kita perlu lakukan. Kalau dunia
Kalau dunia, orang-orang dunia melakukan ini, dan orang Kristen enggak, orang Kristen perlu mikir. Tuhan itu menjadi satu teladan dalam melayani. Tuhan itu jadi teladan dalam melayani. Bayangkan kalau Tuhan tidak mau melayani kita, tidak mau datang ke dunia, tidak mau mati buat dosa kita. Bayangkan, satu pun dari kita nggak ada yang bisa selamat, kita semuanya pasti binasa. Tetapi Tuhan mau datang ke dunia melayani kita, supaya kita tidak usah binasa di dalam dosa kita. Nah, ini bukan suatu manipulasi dalam arti, oh saya melayani yang baik-baik aja, saya melayani khusus orang kaya aja supaya mereka kasih saya bisnis bagus dan sebagainya. Enggak. Kita lakukan dengan hati yang tulus. Ketika kita melakukan melayani dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan kepada kita upah. Tuhan sendiri yang akan memberikan kita upah. Kalau kita melakukannya buat Tuhan. Kalau kita berharap upah kita datang dari manusia, mungkin saja upah itu akan datang. Mungkin saja. Tetapi upah dari manusia itu sangat terbatas. Upah dari manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan mau kasih kepada kita. Jadi kalau misalnya kita sekarang kerja nih, kita kerja, kita mau supaya karir kita berhasil, benar dong. Semua orang kan pasti mau sukses ya. Karir kita berhasil, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita melayani, berikan lebih banyak kepada tempat kita bekerja, kepada rekan-rekan kita, kepada banyak orang. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita layani lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Sampai akhirnya Tuhan akan promosikan kita. Jadi sederhana sekali, kita melayani dengan hati yang benar. Anggaplah Tuhan sebagai bosnya, walaupun gak ada yang lihat, kita tetap kerjakan yang terbaik. Pada waktunya kita akan dipromosi oleh Tuhan. Sangat sederhana. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp saya langsung boleh. 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi lanjut dari yang tadi, yang melayani. Apa masalahnya kenapa orang tidak mau melayani? Umumnya kalau tanya kenapa orang nggak mau melayani? Pertama itu mereka males. Ada yang jawab, oh ya karena mereka nggak kepikiran dan sebagainya. Tetapi alasan nomor satu adalah karena mereka tidak punya kerendahan hati. Hanya orang yang punya kerendahan hati yang mau melayani orang lain. Sekali lagi, hanya orang yang rendah hati yang mau melayani orang lain. Yesus itu tidak punya sesuatu yang dia merasa dia perlu pertahankan, padahal dia Tuhan. Ayatnya kita lihat di Filipi 2. Filipi 2 ayatnya berkata begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada namanya di atas segala nama. Jadi Yesus ini kan Tuhan. Yesus ini Tuhan, tetapi dia nggak insecure, dia nggak merasa nggak aman. Justru karena dia seorang Tuhan, dia bisa merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, kalau Tuhan saja punya kerendahan hati luar biasa kayak begitu, seorang Tuhan, apalagi manusia. Apa yang seorang manusia mau tinggikan? Apa kita punya hak buat meninggikan diri? Apa kita punya alasan buat meninggikan diri? Tuhan saja yang Tuhan, benar-benar Tuhan di atas sana, merendahkan dirinya sampai taat dan mati di kayu salib. Jadi manusia itu kenapa mereka nggak maju? Karena mereka nggak punya kerendahan hati. Kalau kita nggak punya kerendahan hati, kita tidak bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena hukumnya itu selalu dari atas turun ke bawah, dari atas mengalir ke bawah. Tuhan mau kasih kita hikmat, mau kasih kita berkat, mau kasih kita macam-macam. Kalau kita ada pada posisi yang sama-sama Tuhan, kita tidak akan bisa terima. Kita hanya bisa menerima sesuatu dari Tuhan dan dari orang lain kalau kita merendahkan diri supaya orang lain bisa memberi. Sederhana. Ini sederhana. Tapi banyak orang gak bisa. Nah, jangan jadi orang yang tinggi hati. Jangan jadi orang yang gengsi. Jadilah orang yang rendah hati. Punyailah mindset bahwa kita ini adalah orang yang rendah hati dan kita ini datang untuk melayani. Jadi pikiran kita adalah siapa yang bisa saya layani hari ini? Bagaimana caranya supaya saya bisa memberi lebih banyak? Bagaimana caranya lewat saya orang-orang bisa diberkati? Ini adalah mindset yang benar sebagai seorang Kristen. Dan ajaibnya adalah Tuhan itu akan memberikan kita upah. Kita lihat ayatnya di Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan, 3 hal ini bisa dapat kalau kita punya kerendahan hati. Jadi, pertama kita perlu melayani orang. Caranya supaya kita bisa melayani orang adalah kita punya kerendahan hati. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa rendah hati? Rendah hati itu bicara soal sikap hati kita. Sikap hati kita. Kalau kita merasa bahwa kita ini lebih daripada orang lain, kita sudah tidak rendah hati. Kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang kita bisa sombongkan terhadap orang lain, kita merasa kita lebih mampu, lebih hebat, dan sebagainya, kita sudah tidak rendah hati. Jadi kalau kita merasa lebih wah daripada orang lain, kita nggak rendah hati. Masalah nggak itu? Masalahnya adalah kita tidak bisa menerima kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Itu masalahnya. Kalau dengan tanpa 3 hal itu kita tidak, hidup kita baik-baik saja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau di dalam hidup kita ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, jadilah orang yang rendah hati. Nah, bagaimana caranya jadi orang yang rendah hati? Kita ini semuanya begitu lahir, kita adalah manusia berdosa. Ketika kita lahir, kita semuanya adalah manusia berdosa. Waktu kita percaya Yesus, barulah hidup kita ada nilainya. Manusia berdosa itu tidak ada gunanya. Cuman sampah.
Tapi waktu kita percaya Yesus, tiba-tiba diri kita jadi bernilai. Kenapa bisa begitu? Karena ada Yesus. Jadi orang itu bernilai bukan karena dia punya uang, bukan karena dia punya skill, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia keren atau cantik, atau badannya bagus, atau dia bisa olahraga, atau dia pinter, atau macam-macam. Orang itu bisa bernilai karena ada Kristus di dalam dia. Artinya kalau Anda sudah punya Yesus, Anda sangat bernilai. Kalau Anda sudah punya Yesus, Anda sangat bernilai. Orang yang tinggi hati mengandalkan segala sesuatu yang dia miliki selain daripada Kristus, karena mereka merasa bahwa bakat saya, penampilan apa segala macam, sesuatu yang cuma saya punya orang lain nggak punya. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, kita punya Yesus, ini satu-satunya hal yang berharga, yang berarti di dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya orang nggak punya alasan buat menyombong. Karena tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa. Sekali lagi, tanpa Kristus kita tidak punya apa-apa dan kita bukan apa-apa dan kita tidak punya apa-apa. Jadi apa yang harus dilakukan nih supaya orang bisa rendah hati? Dia mesti punya mindset yang benar, dia mesti punya pola pikir yang benar. Pikiran dia perlu benar. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Yesus. Ini sangat sederhana, ini gampang sekali. Nah, banyak orang memilih untuk mengindahkan hal ini, cuekin hal ini, padahal ini adalah esensi yang utama. Kita menyadari keberadaan kita bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Bukan siapa-siapa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Itulah kita tanpa Kristus. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita menjadi siapa-siapa. Jadi semua ini cuma karena Yesus. Semua ini cuma karena Yesus. Nah, kalau kita menyadari keberadaan kita, dan betapa luar biasanya Kristus itu, inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki hati yang benar, sikap hati yang benar, yaitu rendah hati. Jadi kerendahan hati itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari. Kerendahan hati itu bukan sesuatu yang kita bisa pelajari. Saya mau belajar buat jadi rendah hati. Bukan. Kerendahan hati itu akan muncul ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya. Artinya apa? Artinya kita perlu mengingat-ingat identitas kita yang sejati. Siapa kita sebenarnya. Ketika kita menyadari siapa kita sebenarnya dan betapa lemahnya kita tanpa Kristus, kita tidak lagi punya alasan untuk menyombong. Kita nggak punya lagi alasan buat nggak mau melayani. Kalau kita lihat Yesus nih ya, begitu luar biasa ya. Dan dia mau melayani, dia mau merendahkan hatinya, lalu kita nggak mau, ada sesuatu yang salah. Tetapi adalah hal yang wajar kalau kita lihat Yesus begitu luar biasa dan dia ada di dalam kita dan kita punya hati yang mau melayani. Menjadi orang Kristen itu adalah sangat wajar kalau kita punya hati yang mau melayani dan kita merendahkan hati kita. Ini sangat wajar. Orang Kristen itu sama dengan orang yang rendah hati dan mau melayani. Orang Kristen adalah orang yang rendah hati dan mau melayani. Kalau kita tidak mau melayani, kita nggak punya kerendahan hati, kita mesti cek kita punya pengertian akan Tuhan. Kita mesti cek pengenalan kita akan Tuhan. Jangan-jangan ada yang salah. Saya punya anak saya baru umur 2 tahun. Dalam waktu beberapa tahun dia akan tumbuh semakin dewasa. Seharusnya dia akan mulai mencerminkan sesuatu yang dari saya. Saya kasih contoh yang gampang. Saya kalau di rumah suka ngomong aduh. Nah, dia mulai banyak meniru. Dia suka ngomong aduh. Tapi nanti ke depan saya akan tunjukkan hal-hal yang saya cukup baik supaya dia bisa tiru. Misalnya saya suka memberi contoh. Saya juga berharap dia lakukan hal yang sama. Dia mau sharing kepada anak-anak lain dan sebagainya.
ini adalah satu, bukan bukti ya, satu tanda bahwa memang dia itu meniru sifat saya. Sama seperti kita adalah anak Tuhan, kita perlu punya persamaan sifat dengan Allah. Nah, persamaan sifat ini akan terjadi kalau kita semakin kenal dengan Tuhan. Orang itu tidak mau melayani, tidak punya kerendahan hati karena mereka nggak kenal sama Tuhan dengan baik. Orang itu nggak mau melayani dan nggak punya kerendahan hati karena mereka nggak mengenal Tuhan dengan baik. Oleh karena itu orang perlu bergaul dengan Tuhan. Orang perlu bergaul dengan Tuhan supaya mereka punya hati yang sama dengan Tuhan. Dan akibatnya adalah mereka akan mendapatkan kehidupan, kehormatan, kekayaan. Kehidupan, kehormatan, kekayaan. Ini adalah ganjaran bagi orang yang rendah hati dan takut akan Allah. Jadi Tuhan tuh sangat jelas. Tuhan tuh sangat jelas. Ini kalau kita lakukan kita akan dapatkan ganjaran itu. Jelas banget. Jadi ingat aja kita ini sebetulnya siapa. Itu yang akan membuat kita rendah hati. Nah, bagian terakhir yang paling penting adalah kita mesti menjaga hati kita. Kita mesti menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini kata kehidupan tadi di ayat Amsal 22 ayat 4 ada kata kehidupan juga. Jadi menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya ada kerendahan hati, itu yang memancarkan kehidupan. Jadi kita punya satu tanggung jawab sebagai seorang Kristen untuk menjaga hati kita supaya tetap rendah hati dan tetap mau melayani. Ini adalah tanggung jawab kita. Akan ada begitu banyak alasan supaya kita tidak lagi merendahkan hati dan tidak lagi mau melayani. Mungkin kita ketemu orang-orang yang sulit. Orang-orang yang bikin kita pusing. Orang-orang yang kalau ketemu ngajak berantem terus. Tetapi firman Tuhan katakan tetap sama. Jadilah orang yang rendah hati dan mau melayani. Termasuk terhadap orang-orang yang sulit itu. Ini adalah satu macam ujian, bukan dari Tuhan, tetapi karena ya namanya dunia ya beginilah, ada orang-orang yang lebih sulit, ada orang yang lebih mudah. Untuk mengasihi orang-orang baik lebih mudah, untuk merendahkan hati, untuk melayani orang-orang baik lebih mudah. Tetapi untuk orang-orang yang lebih sulit mungkin kita akan kesulitan, tapi inilah namanya tes. Ini namanya tes. Saya sudah menikah, saya punya istri di rumah. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang kita mungkin gak suka dari pasangan kita. Tapi kalau kita mau jadi orang yang rendah hati, kita mau jadi orang yang dewasa, ya kita melayani dan kita tetap rendah hati. Kita tetap mengasihi, tetap memberi, tetap melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Kenapa? Karena ini adalah sikap orang yang benar, orang dewasa, orang Kristen. Orang Kristen. Kalau kita orang Kristen ya sebenarnya kita orang yang rendah hati dan mau melayani. Seperti itu aja, sederhana sekali. Ketika kita berusaha, ini bukan sesuatu yang datang dari kekuatan kita sendiri. Banyak orang berpikir bahwa oh saya harus ini, lalu mereka coba, lalu mereka nggak berhasil, lalu mereka stres. Tapi bukan seperti itu. Ketika kita mengerti siapa kita di dalam Kristus sepenuhnya, ini akan mengubah kita punya pola pikir. Sehingga secara otomatis kita di dalam hati kita akan menjadi orang yang rendah hati dan mau melayani. Artinya apa sih? Ini adalah indikator yang baik ketika kita tidak lagi merendah hati dan tidak mau melayani. Berarti pengertian kita tentang Tuhan perlu diluruskan. Ada sesuatu di dalam hati kita yang perlu diluruskan. Oleh karena itu firman bilang, jagalah hati kita. Jangan sampai kita memiliki pengertian yang salah terhadap Tuhan. Jangan sampai. Saya tidak mau suatu kali anak saya mendapati dirinya, dia pikir bahwa saya nggak lagi mengasihi dia.
Saya sih nggak akan berhenti mengasihi dia, tapi bisa saja dia salah paham terhadap saya. Kenapa bisa begitu ya? Karena banyak kejadian, misalnya dia melakukan sesuatu yang salah, lalu saya disiplin, bisa saja dalam hatinya dia pikir saya tidak lagi mengasihi dia. Padahal itu salah. Nah, cara pikir kita terhadap Tuhan, cara kita melihat Tuhan itu yang akan mempengaruhi hati kita ini seperti apa. Oleh karena itu kita perlu terus-menerus menyadari, mengenali seperti apa Tuhan itu. Kalau kita terus-menerus mengingat bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, tapi mau mati, mau melayani kita di kayu salib, merendahkan hatinya, masa iya kita mau nyombong? Apa yang kita bisa sombongkan? Wong Tuhan yang pemilik alam semesta begitu luar biasa kaya, lebih luar biasa terhormat, luar biasa ini dan itu, mau datang ke dunia, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, memberikan nyawanya sebagai tebusan supaya orang-orang bisa masuk surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus ngecek. Kita harus ngecek apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita punya uang lebih banyak daripada orang lain lalu kita mulai sombong, berarti ada sesuatu yang perlu kita luruskan di dalam hati kita. Kalau kita merasa lebih pintar daripada orang lain, lalu kita mulai sombong, kita perlu cek hati kita. Bisa nggak kita merasa lebih pintar? Bisa, tapi alasannya adalah supaya kita bisa membagi ilmu. Bisa nggak kita merasa lebih kaya? Nggak masalah, yang penting supaya kita bisa memberkati orang lebih banyak. Ini mindset yang benar. Jadi bukan sombong. Sombong tuh, oh ya gue lebih hebat daripada lo. Enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang rendah hati dan mau melayani. Seperti itu Bapak kita, seperti itu kita seharusnya. Siaran saya sampai sini aja. Sebelum saya tutup, saya mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama itu adalah kalau ada yang mau tanya sehubungan dengan apa yang saya share hari ini, silakan WhatsApp saya ke 081932184218. Mau tanya, mau komen, mau memberi, silakan WhatsApp. Ini acara adalah acara yang disponsori orang. Jadi ada orang memberi supaya acara ini bisa berlangsung. Kalau misalnya ada yang diberkati dan mau memberi, mau menabur kepada siaran ini, silakan kontak saya. Yang kedua, pengumumannya adalah kalau misalnya ada yang mau ikut Zoom, setiap hari Jumat malam saya ada Zoom jam 8 malam, Jumat. Silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Nanti ada Zoom. Zoom-nya itu isinya bukan ngomongin soal uang, ini ngomonginnya lebih ke arah topik yang umum. Ini kan lebih banyak soal uang lah. Kalau yang Jumat itu rada umum. Terus yang ketiga itu saya mau kasih pengumuman adalah kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin ini kurang, mau denger lagi, atau yang dulu-dulu belum sempat denger, silakan WhatsApp, silakan join saya punya IG, subscribe ke saya punya YouTube, atau follow saya punya IG. Namanya Kelimpahan Alkitabiah. Kelimpahan Alkitabiah. Yang keempat itu saya punya buku. Bukunya itu bentuknya PDF. Bukunya PDF. Jadi kalau ada yang mau nih gratis, nggak usah bayar, saya akan WhatsApp. Saya WhatsApp bukunya gratis, nggak usah bayar. 1, 2, 3, 4. Terakhir saya mau kasih tahu kalau misalnya ada yang punya produk, saya mau bantu iklan gratis. Silakan kontak saya, nanti saya akan iklankan gratis. Nah, kemarin itu waktu saya sharing ini ada satu orang yang dia minta dia punya website diiklankan. Jadi saya kasih tahu nih, ada satu website iklan. Jadi ini websitenya ini buat iklan nih, kayak OLX gitu, kayak portal iklan. Namanya adalah atren.com. atren.com. Jadi kalau misalnya ada yang mau iklanin sesuatu di sana, silakan langsung masuk aja ke atren.com. Kalau ada yang nggak jelas spellingnya bagaimana, silakan WhatsApp ke saya, nanti saya kasih tahu. Di situ tempat buat orang bisa beriklan macam-macam produk. Saya rasa itu aja. Siaran hari ini saya udahin di sini aja. Semoga semua yang dengar diberkati. Shalom.